Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, sarana edukasi, dan saluran diskusi yang selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang BP Batam harus dibubarkan, fakta atau mitos. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. BP Batam harus dibubarkan, fakta atau mitos. Masih teringat dalam ingatan kita ketika tahun 2018 Presiden Joko Widodo melemparkan satu pernyataan yang sangat keras sekaligus mengagetkan masyarakat Batam, yaitu Presiden akan segera membubarkan BP Batam. Demikian kutipan Jawa Pos 12 Desember tahun 2018. Adapun alasan dibubarkan BP Batam sesuai dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Cahyokumolo, karena adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat itu, Darmin Nasution, juga menjelaskan hal yang sama, bahwa salah satu alasan Presiden memutuskan pembubaran BP Batam adalah terjadi dualisme kebijakan di Kota Batam. Dan alasan lain, pemerintah pusat sudah mengambil berbagai kebijakan untuk daerah industri Pulau Batam, tetapi tidak memberikan perkembangan investasi yang signifikan. Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak jadi membubarkan BP Batam dengan solusi supaya terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Satu-satunya keputusan pemerintah pusat dalam PP ini adalah pengangkatan pejabat ex officio Wali Kota Batam sekaligus menjadi Kepala BP Batam. Setelah jabatan Wali Kota Batam sekaligus menjadi Kepala BP Batam, dinamika dualisme kewenangan di Kota Batam langsung senyap, bin sudah tidak lagi menjadi kendala di daerah industri Pulau Batam maupun dalam kedudukan Batam sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pertanyaan kita, setelah dilantiknya Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, seberapa besar keberpihakan pemerintah Kota Batam untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Batam? Seberapa besar kontribusi pejabat ex officio merubah arah kebijakan BP Batam untuk memacu pertumbuhan investasi di Batam? Faktanya, setelah dilantik menjadi pejabat ex officio Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, wajah kebijakan Wali Kota Batam secara jujur harus kita akui menjadi standar ganda, dan terkesan ada jarak di antara rakyat dengan wali kota yang menjadi pilihannya. Wali Kota Batam yang dulu bersuara lantang kepada pemerintah pusat supaya tanah masyarakat Batam hanya sekedar untuk tempat tinggal dengan luas kurang dari 300 meter harus dibebaskan dari pungutan uang wajib tahunan otorita, kini diam dan membisu. Tidak ada satupun kebijakan pejabat ex officio yang menyentuh kebutuhan dasar kepastian hak atas tanah rakyat di Batam.
Berapa puskesmas yang baru dibangun wali kota Batam untuk masyarakat di pulau-pulau kita tidak tahu. Berapa gedung sekolah baru yang dibangun wali kota Batam untuk menutupi ledakan pendaftaran siswa baru dari tahun ke tahun kita juga tidak tahu. Publikasi bahasa seorang wali kota yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyatnya sudah jarang didengar. Bukankah seorang wali kota dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya? Saatnya kita harus akui bahwa penetapan jabatan wali kota ex officio Kepala BP Batam dalam kenyataannya bukan tentang sinkronisasi kebijakan atau bukan karena penghapusan dualisme kebijakan di Pulau Batam, tetapi penetapan wali kota Batam ex officio Kepala BP Batam tidak lebih dari keputusan penghapusan ego sektoral di Pulau Batam dan satu bentuk pembungkaman perampasan hak-hak konstitusional rakyat dengan memberikan stimulan bagi seseorang yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu rakyat akan tetap sendiri diam dan membisu bukan karena tidak mampu dan bukan karena tidak tahu, tetapi memang rakyat tidak berdaya. Dan kita akan menyimpulkan kedudukan BP Batam yang dibentuk berdasarkan PP nomor 1 tahun 2000 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 haruslah ditinjau ulang dalam konteks jaminan terhadap hak-hak konstitusional rakyat di Batam. Ataupun BP Batam harus dibubarkan jika tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat Batam. Karena negara ini dibentuk bukan untuk memakmurkan investasi dan kelompok kapitalis di Batam, tetapi negara ini dibentuk dari kekuatan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.